Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadir rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhan nas ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini hari Jumat 15 Safar 1442 Hijriah bersamaan dengan 2 Oktober 2020 Miladiah. Alhamdulillah kita telah berada di Masjid Agung Nur ala Nur Mandailing Natal ini dalam rangka di samping melaksanakan sholat Jum'ah tentunya kita mendengarkan khutbah. Pertama dan yang utama kita persembahkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kesempatan yang baik ini masih dianugerahkan Allah kepada kita. Kesempatan itu kita tidak sia-siakan. Kesehatan kita manfaatkan. Dan juga begitu fasilitas yang telah diberikan oleh Allah kepada kita seperti pakaian, kendaraan dan yang lain-lain kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan judul khutbah kita di dalam kesempatan ini persatuan dan persaudaraan. Mengawali khutbah ini seperti halnya pengantar tadi kita mendengarkan ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Karena itu maka perbaikilah di antara saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Sekarang ini persatuan dan persaudaraan perlu dikumandangkan, perlu diiklankan, perlu diperbanyak, sebab dunia Islam sedang menangis, menjerit dan merintih ketakutan dilanda perang saudara yang berkepanjangan.
seperti derita saudara-saudara kita yang ada di Irak, Suriah, Afghanistan, sebahagian Yaman, dan negara muslim lainnya. Padahal agama kita, agama Islam, sudah jelas-jelas memberikan tuntunan, apakah lewat ayat Al-Quran dan hadis, bahwa kita jangan bercerai-berai, jangan berpisah-pisah, apalagi bunuh-membunuh sesama umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertegang teguhlah kamu kepada agama Allah sekaliannya, jangan berpecah belah. Ali Imran ayat 103. Juga anjuran pepatah yang sudah lama kita ketahui bersama mengatakan, kunu kal aidain wa la takunu kal uzunain. Jadilah kalian seperti persatuan dua tangan, jangan kalian seperti persatuan dua telinga atau dua mata. Al-ainain. Persatuan dan persaudaraan dua tangan sangat menjadi contoh yang baik, teladan bagi kita, saudara. Dengan kekompakan, keharmonisan, toleransi, dan saling sayang menyayangi di antaranya. Kalau tangan kanan sakit, tangan yang kiri mengobati. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan justru menggaruk. Begitu sebaliknya. Tapi manakala mereka memperoleh rezeki, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kerja kerasnya tangan kanan, kalaupun kerja terhormatnya tangan kanan dengan menunjuk, menulis, menandatangani, mereka mendapat gaji, tapi mereka sama-sama pergi ke toko membelikan jam yang mahal harga, Rolex atau cincin berlian, tapi secara ikhlas tangan kanan mempersilakan untuk dipakai tangan kiri. Padahal Bapak dan Saudara sedang Jumat rahimakumullah, tangan kiri pekerjaannya bagian pembersihan, bagian yang kotor-kotor. Tapi begitulah keharmonisan yang diibaratkan Imam Al-Ghazali menurut satu riwayat dengan persatuan dua tangan ini. Berbeda dengan persatuan dua telinga. Kalau telinga kiri yang sakit, apa kata telinga kanan? Saya masih bisa mendengar. Apalagi dibelikan anting-anting kurabu. Kalau telinga kiri yang dibelikan protes, tidak mau, harus adil. Saya juga harus mendapat perlakuan yang sama, katanya. Begitu juga mata. Saudara hadirin yang dirahmati Allah, kalau mata kiri yang sakit, kata kanan mengatakan saya masih bisa melihat, saya masih bisa menikmati alam ini, menikmati laut, menikmati gunung, langit, dan yang lain-lain sebagainya. Begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, mari kita teladani ibarat ini. Mari kita tingkatkan persatuan dan persaudaraan. Apakah persatuan atau persaudaraan ukhuwah Islamiyah intern secara umat Islam, ataupun ukhuwah wataniyah, persatuan persaudaraan sebangsa dan setanah air, ataupun ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persatuan dan persaudaraan kemanusiaan.
secara global. Saudara-saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita bukan United States, tapi kita penting United Statement dengan mengatakan pepatah lama juga, United you stand, divided you fall. Bersatu kita teguh, tapi bercerai kita rubuh, hancur. Atau kalau kita yang berpancasila di negara Indonesia yang tercinta ini, sila yang ketiga dari Pancasila, kita mengatakan persatuan Indonesia. Kalau kita di Mandailing Natal ini, kita mengatakan Madinah yang madani, negeri yang beradat, taat beribadat. Hadirin rahimakumullah, mengakhiri khutbah singkat kita ini, seorang ulama Medan bernama Haji Abu Bakar Yakub yang sudah banyak karyanya, ratusan karya dakwah dan syair-syairnya dibukukan lebih dari 40 buku. Kalau Profesor Hasan Asari Nasution, dosen UIN Medan, menelusuri, karena di dalam buku-bukunya tidak tertulis dengan marganya, tapi cukup dengan Haji Abu Bakar Yakub saja, ternyata almarhum ini yang populer pada tahun 1950 sampai 1970, kelahiran tahun 15, ternyata bermarga Nasution. Beliau dalam sebuah buku khutbahnya menyimpulkan 5 hal agar persatuan jadi kekal. Pertama, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah menghina satu kaum, satu golongan dengan golongan yang lainnya, karena tak baik hina menghina intern sesama kita, apalagi umat Islam. Apakah ini tidak diketawakan orang? Kedua, la talmizu anfusakum, jangan caci mencaci antara sesama kamu. Kalau ayatnya disambung, asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi orang yang dicaci, orang yang diolok-olokkan itu lebih baik ketimbang dengan yang mencaci atau orang yang mengolok-olokkan. Ketiga, wala tanabazu bil alqab, jangan pula memanggil dengan gelar yang buruk. Jangan bidiah membidiahkan, jangan kafir mengkafirkan, atau munafik memunafikkan, dan yang lain-lain sebagainya. Keempat, ijtanibu katsiran minaz-zan, jauhilah sakwa sangka antara sesama kamu. Curiga mencurigai. Kalau kita intern umat Islam ini sudah curiga mencurigai, kalau kita sesama muslim ini sudah sakwa sangka satu dengan yang lainnya, alamat kita akan terantar kepada kehancuran. Percayalah Bapak dan saudara hadirin rahimakumullah. Kelima atau yang terakhir, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu mencari-cari aib salah orang lain, dan jangan pula upat mengupat. Inilah petunjuk dan garis Allah, kata beliau di dalam bukunya. Kalau mau menciptakan persaudaraan dan persatuan yang baik, janganlah kita sekali-kali berpecah belah karena persoalan yang sepele, soal yang tak pantas dipersoalkan. Tetapi haruslah kita bersatu, menghormati sesama kita muslim, dan perbaikilah di antara persaudaraan kita
sebagaimana umat Islam itu sendiri sesuai dengan harapan atau firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takut atau bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, dan janganlah kamu hendaknya mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah sekaliannya dan jangan berpecah belah. Ali Imran 102 sampai 103. Saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kini kita memasuki pesta demokrasi. Pemilu kada di mana-mana kita sambut dengan gembira. Mari kita jaga persatuan dan persaudaraan. Semua bertujuan untuk mengisi kemerdekaan, memilih pemimpin-pemimpin terbaik di antara kita. Allah pun menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kamu siapa sebenarnya pemain terbaik. Kita boleh beda bendera, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang kuning, dan yang lain sebagainya. Tapi marilah kita menjaga persatuan dan persaudaraan ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Semoga khutbah yang singkat ini menambah perbendaharaan kepada kita, khususnya di Mandailing Natal ini. Kita senantiasa berusaha, bahkan berdoa di mana-mana. Semoga negeri kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.